kita lanjut ke penjelasan tentang marketplace ya. Yang pertama, aku mau jelasin apa itu marketplace. Jadi di app Dacakan Cloud ini ada fitur marketplace ini. Marketplace ini sebenarnya sekumpulan stack yang sudah jadi. Artinya kalau di cPanel itu mungkin seperti Softacolus lah. Cuman kalau marketplace ini aplikasinya udah jadi dan sudah terdiri dari beberapa kontainer. Nah, contohnya aku membangun aplikasi WordPress yang cluster dari marketplace. Nah, ini aku tinggal pilih WordPress di sini atau aku bisa cari di sini. Nah, aku tinggal pilih ini. Maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, ini adalah pop-up konfigurasi WordPress-nya nanti maunya seperti apa gitu kan. Mulai dari scaling strategi dan macam-macam. Nah, nanti tiap marketplace ini punya pilihan yang berbeda-beda. Ada kalau yang WordPress pilihannya banyak gini. Nanti kalau yang beda lagi kalau yang VPN misalkan. Nah, kalau VPN nanti pilihannya cuma gini doang. Jadi berbeda-beda tiap marketplace. Ini tergantung dari jenis clusternya bagaimana atau jenis aplikasinya bagaimana. Nah, yang sudah aku buat di dashboardku ini adalah sebenarnya WordPress Cluster Kit V2 ini. Nah, ini adalah WordPress yang cluster yang sudah menggunakan beberapa web server sekaligus, menggunakan database server yang cluster juga, beberapa database cluster sekaligus juga. Nah, ini caranya cukup mudah. Ini cuman pilih itu tadi, terus kemudian pilih scaling strateginya, mau setinggi apa trafficnya atau yang bagaimana. Kalau low load ini berarti cluster yang cocok untuk WordPress yang mungkin pengunjungnya sedikit. Sedangkan untuk high load ini WordPress yang penggunanya atau pengunjungnya cenderung banyak, cenderung lebih ramai websitenya. Nah, kemudian di environment ini kita bisa kasih nama sendiri atau kita sesuaikan sendiri, dan display name ini nanti munculnya akan di sebelah sini. Ini bisa kita atur sendiri untuk memudahkan kita mengidentifikasi WordPress cluster kita yang sebelah mana sih gitu. Kalau misalkan kita punya beberapa WordPress cluster, display name ini akan membantu. Misalkan WordPress cluster pertama, kemudian nanti kita bikin lagi WordPress cluster kedua atau apa dan seterusnya. Itu lebih mudah. Nah, contoh yang sudah jadi itu seperti ini. Nah, setelah jadi, ini nanti otomatis dari marketplace itu akan membuatkan load balancer sebanyak 2, application servernya sebanyak 2, SQL database-nya 3, storage containernya juga ada. Nah, ini tergantung dari seberapa tinggi load-nya tadi, seberapa tinggi dari ini scaling strateginya ini. Makin high maka jumlah kontainernya nanti juga makin banyak. Kira-kira seperti itu. Nah, terus apa keuntungannya kalau pakai marketplace? Misalkan kalau kita bikin contohnya di WordPress ya. Kalau misalkan kita mau bikin WordPress yang cluster yang mampu menangani traffic tinggi, mau nggak mau kan kita nggak bisa pakai satu kontainer doang kan, atau 2 kontainer aja nggak mungkin. Kita harus pakai beberapa kontainer sekaligus. Nah, keuntungannya menggunakan marketplace adalah proses instalasinya lebih mudah. Tinggal klik, terus install, udah selesai. Kita tinggal nungguin nanti di sini akan otomatis dibuatkan sendiri load balancernya berapa, application servernya berapa, dan kita nggak usah merangkai satu persatu. Beda sama ketika kita bangun aplikasi cluster tapi bangun sendiri tanpa marketplace. Kalau tanpa marketplace berarti nanti kita milih kayak gini, balancernya ada berapa, kita pilih misalkan Jinx ini, balancernya berapa, ada 2 misalkan. Application servernya apa, misalkan kita pakai lem kayak gini. Terus kemudian SQL-nya bagaimana, MariaDB misalkan, atau apa misalkan kalau SQL-nya mau dibikin cluster juga misalkan, nanti milih lagi dan macam-macam, dan itu cukup ribet sebenarnya. Maksudnya satu persatu kita harus milih sendiri satu persatu gini, contohnya gini ya. Nah, kayak gini kita pilih satu persatu gini, terus setelah itu storage-nya kemudian kita harus menghubungkan antara MariaDB dan NFS storage-nya bagaimana. Di application storage kita harus hubungkan NFS-nya pakai menu link misalkan, atau pakai menu volume misalkan, pakai ini harus diatur bagian ininya satu persatu, dan itu cukup apa ya, cukup memakan waktu lah. Nah, keunggulannya dengan marketplace itu tadi, jadi kita tinggal klik sudah selesai sebenarnya. Kita tinggal nungguin proses instalasinya, nanti marketplace itu akan otomatis membuatkan rangkaiannya sendiri. Jadi kita tinggal nungguin instalasi selesai, ya sudah, nanti kita tinggal tunggu email. Nah, email informasi yang masuk nanti akan seperti ini. Contohnya gini ya. Contohnya gini, MariaDB Galera cluster is up and running. Nah, udah kita dapat akses database-nya bagaimana. Oh, ini cluster database-nya aksesnya pakai gini.
Kemudian WordPress clusternya, oh ini WordPress clusterku ini namanya, udah jadi. Kemudian akses WordPress clusternya atau akses WP adminnya bagaimana, nah ini sudah jadi. Jadi kita tidak perlu merangkai manual satu persatu. Itu enaknya itu kalau pakai marketplace. Nah kemudian apa aja yang ada di dalam marketplace? Di marketplace ini sudah digolongkan beberapa jenis aplikasi ya. Ada aplikasi Dev and Admin Tools, cluster, microservice, content management, collaboration, dan macam-macam. Ini ada fitur favorit juga, jadi ini memudahkan kita untuk mencari aplikasi apa aja yang biasanya kita bangun. Misalkan WordPress Cluster Kit ini kita tandai bintang gini, maka dia akan masuk ke favorit. Nah kalau kita hilangkan bintangnya, dia akan hilang di menu favorit seperti ini. Nah ini banyak sekali, pilihannya banyak sekali, macam-macam. Mulai dari aplikasi untuk website, aplikasi untuk network seperti VPN misalkan, atau aplikasi untuk Docker misalkan. Kita mau bangun Docker Engine, Docker Swarm, dan macam-macam. Kubernetes juga ada di sini. Kalau DevOps yang biasa atau terbiasa bekerja menggunakan Kubernetes atau membangun aplikasinya di atas infrastruktur Kubernetes cluster, ini mudah sekali, tinggal klik tombol install gini, maka app.jagoan cloud itu nanti otomatis akan membangunkan cluster Kubernetes. Padahal kalau kita bikin cluster Kubernetes umumnya ya, kita harus install satu persatu per bagian-bagiannya. Tapi kalau di Kubernetes cluster ini tinggal klik aja, kita tinggal pilih versi-versinya, kita tinggal pilih versi dashboardnya, versi Kubernetes clusternya, kemudian controllernya pakai apa, kemudian modulnya mau diaktifkan atau tidak, itu tinggal centang gitu aja sih. Enaknya begitu. Begitu penjelasannya marketplace itu adalah seperti itu. Terima kasih.